Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jais Ardimas. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini bertujuan untuk menjelaskan penyuluhan tentang SARS. Berikut penyuluhannya. Baik, saya di sini akan memberi penyuluhan tentang materi mengenai SARS. Pengertian SARS. SARS merupakan penyakit menular. Penularan SARS terjadi saat seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh seseorang. Penyebab SARS. Langkah mencegah penyebaran SARS meliputi yang pertama, segera ke IGD rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Yang kedua, hindari kontak jarak dekat dengan orang lain. Beritahu keluarga atau teman untuk tidak menjenguk dulu sampai 10 hari atau gejala hilang. Yang ketiga, gunakan masker dan sarung tangan, terutama bila ada orang lain di sekitar, untuk menurunkan resiko penularan ke orang lain. Yang keempat, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Bila tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan lipat saku, lalu segera cuci lipat siku dengan lengan dengan air dan sabun. Yang kelima, jangan berbagi penggunaan alat makan dan minum dengan orang lain, serta cuci pakaian terpisah dari pakaian orang lain. Yang terakhir, rutin cuci tangan, terutama setelah menutup mulut dengan tangan saat bersin atau batuk dan setelah dari toilet. Gejala SARS. Gejala SARS biasanya muncul 2-10 hari setelah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV, tapi bisa juga baru muncul 14 hari setelahnya. Gejala infeksi virus ini bisa bervariasi pada tiap orang. Namun secara umum akan muncul gejala berupa yang pertama demam, kedua batuk, ketiga sesak nafas, keempat nafsu makan menurun, kelima tubuh mudah lelah, keenam menggigil, ketujuh sakit kepala, kedelapan nyeri otot, kesembilan diare, 10 mual, 11 muntah. Gejala SARS mirip dengan gejala flu, tapi dapat memburuk dengan cepat. Pada sebagian besar kasus, SARS akan berkembang menjadi pneumonia, yaitu peradangan pada kantong udara di dalam paru-paru. Kondisi ini juga rentan menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen di sel dan jaringan tubuh. Pencegahan SARS. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah SARS, yaitu yang pertama, jangan berpergian ke daerah endemik SARS. Jika terpaksa bepergian ke daerah tersebut, jaga kesehatan, hindari pusat keramaian, gunakan masker, ikuti protokol atau aturan yang diberlakukan di negara tersebut. Yang kedua, terapkan hand hygiene, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebanyak 60-95%. Yang terakhir, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Penyebab SARS. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan SARS Associated Coronavirus (SARS-CoV). Coronavirus merupakan kelompok virus yang bisa menginfeksi seluruh pernapasan. Saat terinfeksi virus ini biasanya akan terjadi gangguan pernapasan mulai dari ringan sampai berat. Para ahli menduga virus penyebab SARS berasal dari kelawar dan luwak. Virus ini kemudian bermutasi menjadi virus baru yang bisa menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Virus SARS dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah penderita SARS yang batuk atau bersin. Yang kedua, menyentuh mulut
mata atau hidung dengan tangan yang sudah terpapar. Bersihkan ludah penderita SARS. Yang terakhir, berbagi penggunaan alat makan dan minum dengan penderita SARS. Seseorang juga dapat tertular SARS ketika menyentuh barang yang terkontaminasi oleh tinja penderita SARS. Penularan ini terjadi bila penderita tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar. Cara pengobatan SARS. Pengobatan SARS bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penularan SARS ke orang lain. Sampai saat ini penelitian untuk menemukan vaksin SARS masih terus dilakukan supaya tidak menular. Penderita SARS harus dirawat di rumah sakit dan diisolasi dari pasien lain. Selama dirawat di rumah sakit, pasien akan diberikan obatan berupa pertama, obat untuk meredakan gejala seperti obat analgetik, antipiretik, obat batuk, dan obat untuk meredakan sesak napas. Yang kedua, obat antivirus untuk menghambat perkembangan virus seperti lopinavir, ritonavir, atau remdesivir. Yang ketiga, obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri yang terjadi saat penderita SARS mengalami pneumonia. Yang keempat, obat kortikosteroid dosis tinggi untuk mengurangi pembengkakan di paru-paru. Selain itu, diberikan obat-obatan. Pasien juga akan diberikan oksigen tambahan melalui mulut atau kanula, hidung, masker oksigen, atau tabung endotracheal atau ETT. Komplikasi SARS. SARS merupakan penyakit serius yang harus cepat ditangani. Bila terlambat ditangani, SARS dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti pneumonia, sesak nafas, gagal hati, gagal jantung, dan gangguan ginjal. Perawatan SARS. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan SARS secara spesifik, namun penelitian mengenai vaksin SARS sedang dikembangkan. Pasien yang dicurigai menderita penyakit ini harus dirawat di rumah sakit sesegera mungkin dan akan diisolasi dengan pengawasan yang ketat. Penanganan bagi pasien SARS yang dianggap paling penting adalah terapi suportif yang terdiri atas: yang pertama, mesin ventilator untuk mengalirkan oksigen dan membantu pernafasan. Yang kedua, pemberian obat antibiotik dan antivirus. Yang ketiga, pemberian obat steroid dosis tinggi untuk mengurangi pembengkakan pada paru-paru. Itulah yang saya dapat sampaikan tentang mengenai SARS-CoV. Apakah ada yang ditanyakan melalui materi tadi, Pak? Ada, Pak. Gini, mengapa di Indonesia begitu cepat penyebaran SARS-CoV? Begini, Pak. Di Indonesia itu menyebar cepat karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui protokol seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan cuci tangan itu, dan banyak melakukan aktivitas di keramaian, tidak bisa lockdown. Apalagi banyak pemudik yang datang ya, Pak. Itu yang membuat itu yang membuat COVID semakin menular ya, dari sudah, kota ke kota. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.